Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bobby Channel. Di sini akan saya sharing lagi ya tentang bagaimana cara mendokumentasikan dari asuhan keperawatan kita melalui komputer. Nah, kita integrasikan antara Google Form plus Microsoft Excel. Nah, hasilnya itu sangat mengejutkan dan luar biasa berguna. Kita akan dapat data yang akurat, mudah, dan dapat kita presentasikan dalam bentuk gambar dan tabel yang memudahkan orang-orang untuk dapat mengevaluasi atau melihat dari hasil kerja kita. Kita mulai ya. Di sini kita buka halaman google.com. Nah, di sini saya akan tunjukkan ya bagaimana cara prosesnya, mulai dari kita buka Google Drive. Kita buka Google Drive kita. Oke. Nah, di sini saya tunjukkan cara membuat Google Form. Nah, agar Google Form kita tersimpan di Google Drive kita dan sehingga kita mudah untuk mencarinya, kita buka dulu Google Drive, terus klik baru, lalu kita ambil Google Formulir. Nah, kita buka di sini. Nah, lalu di Google Formulir ini kita ketik judulnya, contohnya di asuhan keperawatan pada ruang bedah. Oke, di sini kita sesuaikan dulu ya dengan dengan masuk perawatan bedah mulai. Mungkin di sini ada data umum. Kita kasih di sini data umum. Nama, jabatan singkat, terus ada lagi usia, lalu kita berikan lagi jawaban singkat. Nah, agar semua itu kita tidak lupa untuk mengisinya. Nah, kita berikan wajib diisi usia, terus nomor RN, oke. Nah, otomatis ketika semuanya kita menggunakan duplikat yang wajib diisi, itu akan sudah tercentang. Lalu di sini kita kasih diagnosa medis, alamat, pekerjaan, mungkin di sini tanggal pengkajian. Nah, jadi di sini ada tanggal pengkajian, kita bisa otomatis ya di sini. Google Form itu cerdas sekali ya. Jadi ketika kita bilang tanggal, walaupun saya salah nulisnya, otomatis di sini udah akan ngubah tanggal. Nah, di sini ada bulan, hari, tahun. Nah, oke. Kemudian di sini udah seperti ini ya. Kita hapus saja. Lalu kita untuk memindahkan section yang lain ke berikutnya, ini di sini ada tambahkan bagian. Nah, di bagian ini berisi tentang ini mungkin dari data medis ya. Contohnya tambah situ berupa ada keluhan utama,
riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, terus mungkin kita bisa kasih genogram ya, genogram, lalu kita berikan genogram, terus yang pertama RPS, RPD genogram. Nah, terus kita kasihkan satu. Nah, di sini kita contohnya perlukan utama. Karena perlukan utama itu singkat sebenarnya. Ini kita boleh juga kita kasih paragraf. Ada kemungkinan agak panjang. Terus riwayat penyakit sekarang. Nah, riwayat penyakit sekarang ini berisi tentang ini ya, tentang penyakit yang mulai dari alasan pasien ke rumah sakit, mulai dari timbulnya gejala sampai akhirnya kondisi pasien sekalian ini mungkin udah di ruang bedah atau di ruang operasi. Nah, itu sesuai dengan konteks yang lain. Penyakit dahulu, selanjutnya untuk kita bisa kasih bagian yang lain. Contohnya kita mau sesuaikan dari pola pengkajian Gordon ya, yang tergabung dari settingan tempat atau kebijakan pengkajian di rumah sakit teman-teman. Jadi kita ada yang pengkajiannya menggunakan pola pengkajian Gordon per sistem. Nah, kita bisa kasihkan seperti ini. Nah, kita mulai contohnya pola pengkajian Gordon dari pola-polanya. Kita bisa menggunakan ya, saya di sini dulu kasih contohnya. Oke, di sini saya akan coba melihat di salah satu tugas mahasiswa saya di pola fungsi Gordon. Pola pertama untuk pola persepsi penggunaan kesehatan, ada tentang kebiasaan merokok. Nah, kita bisa membuat ini ya tidak, atau minum alkohol ya tidak. Nah, bagaimana cara membuatnya di Google Formulir. Kembali ke Google Formulir. Contohnya kita bisa copy paste ya di sini ya. Contohnya kebiasaan. Kita bisa tambahkan di sini ada iya dan tidak yang utama. Tidak. Oke, cukup itu saja. Kemudian diisi. Terus kebiasaan minum alkohol. Oke, ya tidak. Nah, ini teman-teman diisi ya sampai akhirnya terisi bagian sini. Riwayat pagi, kepala eliminasi, alat bantu, kira tidur, apakah iya tidak, kemudian penunjang atau fisik. Kita bisa masukkan ke dalam Google Formulir. Oke. Nah, di Google Formulir ini saya akan percepat langsung.
bisa melihat respon dari ini karena baru tanggapan di sini. Nah, di sini ada timestamp waktunya, waktu kita mengentrinya, dan nama, usia, nomor tahun, otomatis akan kita dapatkan. Cara mendownloadnya bagaimana? Nah, mendownloadnya adalah dengan kita dapat file download Microsoft Excel. Kita pakai Microsoft Excel karena kita sudah belajar sebelumnya ya betapa powerfulnya penggunaan Microsoft Excel. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana penyajian data yang tepat ya. Nah, kita paham tentang cara membuat row, sheet, dan juga membuat fungsi di Excel. Nah, kita akan belajar tentang penyajian datanya. Oke, di sini merupakan satu tampilan di Excel ya, seumpamanya adalah hasil dari Google Formula kita yang setelah di entry menghasilkan data-data di Microsoft Excel. Kemudian bagaimana cara untuk menampilkan datanya sehingga mudah kita buat grafik, histogram, bahkan gambaran pokoknya peta pohon seperti apa. Langsung ada di sini kita belajar ya menggunakan Excel. Kita blok dulu. Kita akan memvisualisasikan dari data-data yang ada di sini. Pertama kita select datanya dulu, terus kita klik insert. Nah, di insert ini sudah ada pilihan chart yang kita inginkan ya. Bahkan di sini dari di August 2016 ada rekomendasi chart yang bagus buat data. Nah, contohnya di sini kita menggunakan batang, grafik, ataupun decorator. Kita akan membuat dalam bentuk dekat garis, otomatis langsung muncul untuk membuat dekat garis. Nah, kalau kita mau gantinya kita menggunakan chain dan di kanan yang chart, atau juga ada kolom ataupun dari batang. Nah, ini luar biasa kan. Nah, ini adalah merupakan data yang bisa kita buat. Oke, kemudian apa lagi yang bisa kita modifikasi ya terhadap chart ini? Contohnya kita ketik atau klik desain dan format sini. Nah, di desain kita ada beberapa gambar atau blok yang bisa kita atur, kita pilih warna ataupun desainnya. Nah, di sini ada add chart. Hanya kita pilih detailnya, apakah itu di depan, di bawah, ataupun di samping. Nah, itu juga membuat di sini contohnya data ini yang lalu berapa, barang yang paling banyak berapa, kita bisa dapat gambar dari sini. Nah, kita bisa menuliskan ya X-nya apa, Y-nya apa. Nah, terus kemudian kita bisa ganti ya data from
kita select data. Caranya klik on ke situ, kita belah range data kita, terus juga kita bisa dari kolomnya ya, mulai dari waktunya. Nah, sehingga kita bisa membandingkan ya, dari dua data yang dari tiga data. Jadi mungkin kita bisa membandingkan dari ketiga data tersebut bagaimana ataupun kita mengevaluasi dari skala miringnya, apakah ada penurunan nggak trennya hari-hari di tempat kita bekerja. Oke, kita balik lagi ya di chart kita. Setelah kita membandingkan dari tiga data dari waktu yang berbeda, atau kita bisa membandingkan dari tiga pasien yang berbeda, agar kita bisa bandingkan antara kajian dan evaluasi, contohnya pada tingkat nyeri atau gangguan tidur pasien. Kita bisa mudah menampilkan datanya menggunakan chart di Excel. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini kita bisa mengangkatkan ya informasi dari data di tabel. Caranya bagaimana? Nah, pertama kita klik dulu chart tersebut, terus kita bisa merubah dari ukurannya, ketik di area atau apa, atau kita bisa merubahkan ukurannya. Caranya klik kanan format, dan juga kita bisa cari di sini ya, online di sini. Nah, jadi di sini tidak ada kotak lagi ya. Atau kita bisa format grid line sini. Kita bisa pilih contohnya solid line, atau kita bisa lakukan transparan ya, kelihatan. Nah, di sini tampilannya lebih bagus ya. Nah, terus kita bisa ubah besar sama kecilnya, atau warnanya kita bisa ubah ya. Atau kita bisa ubah. Nah, di sini kita kasih fill, warnanya akan otomatis berubah. Ataupun di kolom pada chart. Klik kanan, format data series. Kita bisa kurangi contohnya 50%. Nah, oke, langsung. Apakah ini sudah selesai, atau kita bisa tambahkan lagi? Nah, kita bisa bold dari hasilnya agar lebih kelihatan. Nah, atau kita bisa lakukan hal lagi, yaitu kita lakukan format teks. Nah, kita bisa buat atur ya. Nah, ini adalah modifikasi dari chart tadi. Nah, misalkan hasilnya dari hasil kita. Nah, di sini kita akan membuat chart lagi, tapi dalam bentuk jembatan chart. Ya apa? Kita akan lihat sini. Nah, ada inisial, intermediate, dan
di sini mulai dari perubahannya. Nah, di sini ada final report di sini. Ada intermediate stripe, mulai dari inisial sampai intermediate sampai di akhir. Itu yang mempengaruhi yang terjadi pada tahun 2018. Ini 5,3. Caranya bagaimana? Pertama, kita lihat dari nilai di sini, cek review sampai pada tahun 2019. Review 2018 itu 2018 ya. Ini ada perubahannya ya, dari perubahan dari biaya sampai ke OPEX. Nah, kita balik lagi ke yang tadi. Nah, ini merupakan sumber kita ya, data sumber kita. Caranya dengan cara zoom 2.2 PDS Stephen S10 sampai 16. Kita klik di sini range-nya. Nah, sama juga untuk yang di sini. Nah, ini pada step. Blok dulu soalnya, kemudian insert, kemudian kita pilih. Setelah kita dapatkan hasilnya, nah pilih pada page chart. Setelah kita dapatkan ada inisial, intermediate nilai sampai kepada akhir. Nah, ini dari 4,2 ada perubahan sampai akhirnya di akhir dapat 5,3. Nah, ini bisa dilakukan perubahan warna ya. Kita bisa memberikan legend itu keterangan ya dari yang ada di sana. Caranya tadi review lagi dari tadi seperti yang tadi. Nah, di sini analisnya udah mirip belum?
bisa tinggal tambahkan titelnya ya, gitu. Nah, kita bisa ubah tadi. Nah, kita akan berikutnya belajar tentang tree map ya. Cara yang membuat tree map seperti apa. Oke. Nah, kita akan belajar tree map. Ini berfungsi untuk melihat ya hubungan antara satu bagian ke bagian yang lain di dalam data. Contohnya di sini kita mencontoh materi yang sama kayak tadi. Nah, di sini ada dua kategori, country dan city. Nah, terus the number of tourists. Nah, caranya untuk prakteknya yaitu adalah kita blok dulu, kemudian pada insert klik gambar. Nah, ini ada tree map ya. Tinggal di sini kelihatan ya dari Itali dan Roma. Nah, ada Itali, France, dan ini. Tahu juga proses dokumentasi yang lain ya. Oke, seperti ini. Ini kita melihat dari bulan ke bulan atau tanggal ke tanggal. Melihat tren seperti apa di menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini ada beberapa. Nah, kita insert. Ada kita lihat di sini line, column, dan windows. Nah, windows itu juga ada negatif line sama column, decline. Pilih saya ketik break line. Nah, kita melihat sel di sini ada login address-nya di S3. Klik OK. Nah, di sini ya kita lihat langsung trennya ya. Ada line kita bisa lihat yang manakah yang tinggi dan rendah. Kita bisa modifikasi dari ini, dari jenis dan warnanya ya. Kolom win loss,
pasti untuk mengetahui trennya. Mudah banget ya dengan terima kasih. Terima kasih atas teman-teman telah menyaksikan bagaimana cara menggunakan Google Form plus Excel dalam kita membuat dokumentasi keperawatan, bisa dari bor, bisa dari asuhan keperawatan nyeri, sehingga itu dapat kita presentasikan, kita pajang sebagai laporan perawatan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.